Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita semuanya sekarang diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul ya. Kita dapat bertemu di mata pelajaran ekonomi bersama Ibu di pagi hari ini. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM memimpin doa. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ya, Ibu mau absen dulu nih buat anak-anaknya Ibu. Apakah semuanya hadir? Ada yang gak masuk? Siapa nih? Oh, Salsabila sakit ya. Terus masih ada? Oh, Ronaldo. Kenapa tuh Ronaldo? Oh, belum ada kabarnya ya. Jadi belum ada yang tahu. Oh, iya, belum ada keterangan. Ya udah, nanti teman-temannya bisa ya cari tahu gitu ya, menanyakan apakah Ronaldo sakit, ada keperluan yang mendesak, atau mungkin emang lagi nggak ada kabar aja ya. Karena sayang banget kalau Alfa ya, jadi nanti tinggal kabarin Ibu aja. Nah, di pertemuan hari ini apakah kalian masih segar? Pastinya masih segar ya anak-anak. Apalagi ini jam pertama ya untuk ekonomi. Wah, pasti otaknya masih pada fresh dan mudah-mudahan bisa menerap ilmunya dengan lebih cepat ya. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang pencatatan transaksi jurnal umum ya. Nah, ada yang masih ingat gak kemarin itu kita membahas tentang apa? Iya, akun-akun pada perusahaan dagang. Iya, betul. Terus ada juga jurnal khusus. Iya. Nah, kalau akun-akun perusahaan dagang ada yang masih ingat apa aja? Iya, betul sekali Nur. Ada penjualan, pembelian. Nah, terus ada juga retur pembelian, retur penjualan. Terus ada juga potongan penjualan dan potongan pembelian. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian nih untuk mengerjakan soal ini. Ini dimasukkan ke dalam jurnal umum perusahaan dagang ya. Ini perusahaan dagangnya Jaya Abadi ya. Kita akan membuat jurnal umum. Nah, di sini tabelnya ada kolom tanggal, terus keterangan, terus ada debit dan ada kredit ya. Nah, ini soal yang pertama nih. Ini transaksi yang pertama terjadi di tanggal 1 Desember. Anak-anak, ini soalnya bisa langsung dibaca ya bareng-bareng buat kalian. Ya, langsung keluarkan buku catatannya dan ini bisa langsung dicatat. Karena apa? Karena ini sangat bermanfaat buat kalian dan kalian juga langsung catat jurnal umumnya juga ya. Nah, kita baca bareng-bareng dulu nih. Untuk transaksi di tanggal 1 Desember, dibeli barang dagang dari toko Cahaya sebesar 15 juta dengan termin 2/10 N/30. Ada yang tahu maksudnya apa? Iya, betul sekali. Nah, jika ada termin atau syarat pembayaran, maka bisa dipastikan bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit ya. Jadi transaksi ini dilakukan secara kredit ya. Nah, maka terjadilah nih akunnya di tanggal 1 itu, berarti ini kan dibeli, berarti pembelian, betul. Pembelian. Nah, kalau dilakukannya secara kredit, berarti akun yang satunya lagi adalah hutang ya. Berarti hutang dagang sebesar berapa? Iya, 15 juta ya. Untuk pembelian berada di debit.
dan untuk hutangnya ada di kredit. Nah, ini masuk kita ke transaksi yang kedua ya. Yang kedua ini dijual barang dagang kepada toko sukses sebesar 2 juta rupiah dengan syarat, nah sama kayak tadi ya, 2/10 N/30. Berarti artinya apa ini? Iya, karena ada syarat pembayaran nih ya yang ini, maka transaksi penjualannya yaitu dilakukan secara kredit. Nah, oleh karena itu ketika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, timbullah apa? Piutang dagang. Iya, betul nih. Yang tanggal kedua adalah piutang dagang. Nah, piutang dagang berada di mana? Di debit. Iya, betul nih. Piutang dagang sebesar 2 juta rupiah. Nah, kalau udah piutang dagang nih, ini transaksinya apa? Penjualan ya? Iya, berarti di kreditnya adalah penjualan sebesar 2 juta rupiah. Nah, lanjut lagi anak-anak. Ini transaksi yang ketiga. Yuk langsung baca bareng-bareng. Diterima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 2 tadi ini sebesar 500.000 karena rusak. Wah, berarti nih ketika perusahaan menerima kembali barang dagangan yang dijual karena rusak, maka piutang dagangnya itu berkurang sehingga timbullah apa? Retur penjualan. Iya, retur penjualan beradanya di debit ya. Nah, selanjutnya nih untuk akun yang keduanya apa nih? Berarti iya, piutang dagang ya. Piutang dagang. Nah, ini sebesar berapa? Sebesar 500.000 ya. Nah, udah transaksi yang ketiga nih selesai ya. Ada retur. Nah, lanjut lagi ke transaksi di tanggal 10. Ini transaksinya pembayaran ya. Ini dibayar hutang kepada toko cahaya atas pembelian di tanggal 1 tadi ya. Nah, ketika ada transaksi dibayar hutang, maka kita harus melihat dulu apakah saat membeli ada syarat atau tidak nih ya. Di tanggal 1 ternyata ada syarat. Nah, untuk pembayarannya nih, misalnya nih ini 2/10 ini ya, kalau dibayarnya sebelum 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2% ya. Nah, diskonnya sebesar 2%. Jadi, kalau dari tanggal 1 nih transaksinya berarti dihitungnya dari tanggal 2. Nah, dibayar di tanggal 10. Coba kita hitung apakah itu di bawah 10 hari nih dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 9 hari ya. Kalau gitu berarti dapat potongan sebesar 2% ya. Jadi 15 juta dikali 2% sama dengan 300 ya. Jadi nih transaksi tanggal 10 hutang dagangnya sebesar 15 juta ya tadi. Terus ada potongan pembelian yang tadi ya. Dan juga kas. Nah, untuk potongan pembeliannya tadi kan kita sudah hitung ya sebesar 300.000. Nah,
Berarti kasnya yang harus kita bayar ya sebesar 15 juta dikurangi 300.000 nih. 14.700.000. Nah, selanjutnya nih transaksi yang terakhir di tanggal 12 diterima pembayaran dari toko sukses atas transaksi di tanggal 2 nih. Di tanggal 2 ini nih kita lihat apakah ada syarat juga. Ternyata ada ya, sama 2/10 N/30. Nah ini kalau dibayarnya sebelum 10 hari atau pas 10 hari berarti mendapatkan diskon 2% juga nih. Kira-kira kita hitung nih pembayarannya di tanggal 12. Ini transaksinya di tanggal 2. Kita hitung dari tanggal 3 ya. Nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pas 10 hari. Wah, ini mendapatkan diskon juga ya, potongan harga sebesar 2%. Berarti ini kan tadi 2 juta ya. Terus udah ada retur 500.000, berarti 1.500.000. Nah, dari 1.500.000 itu dikali 2% berapa? Iya, 30.000. Nah, berarti akunnya apa? Akunnya adalah kas. Terus ada potongan penjualan ya. Penjualan. Dan juga piutang dagang. Nah, untuk kasnya berapa tadi? Kasnya adalah kita kan udah 1.500.000 dikurangi 30.000 sama dengan 1.470.000 ya. Nah, untuk potongan penjualannya ini salah nih. Potongan penjualannya harusnya di sini nih, di debit. Ya, di debit sebesar 30.000. Dan untuk piutang dagangnya baru di kredit sebesar 1.500.000 ya. Nah, setelah transaksinya semua selesai ya, kita jumlahkan nih semuanya. Jumlah. Nah, ini jumlahnya semuanya adalah 34 juta. Ya, di kredit juga 34 juta. Nah, kita lihat apakah jumlahnya sudah balance atau seimbang. Nah, kalau udah balance dan seimbang nih, berarti ini sudah benar ya anak-anak. Nah, gimana nih sampai sini udah pada mengerti? Wah, alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Nah, untuk tadi nih ya kesimpulannya kan kalau ada syarat nih berarti termasuknya ke dalam pembelian atau penjualan kredit ya. Nah, nanti ketika akan dibayar kita lihat dulu apakah ada syarat atau tidak. Jadi nanti bisa menentukan apakah ada potongan penjualan atau tidak ya. Nah, untuk tugas nih ya, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa buka di halaman 301 ya di buku ekonomi ini. Ini ada tugas nih di esai nomor 5. Di sini soalnya buatlah jurnal dari transaksi perusahaan dagang berikut ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalian harus catat dan ini dikumpulkan minggu depan ya. Kita bakal bahas bersama-sama. Nah, sekian materi dari Ibu nih di hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.